Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Minggu 6 Juli 2025. Diutus untuk menjadi berkat. Kutipan dari Injil Lukas bab 10 ayat 2. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sobat Katolikana, dalam sebuah cerita kehidupan, dikisahkan bahwa Rina, seorang mudika kala itu, atau OMK saat ini, yang masih tinggal di desanya, merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Desanya adalah komunitas kecil yang banyak dihuni oleh lansia dan anak-anak, sementara kaum muda lebih banyak pergi merantau. Rina memulai dengan mengumpulkan anak-anak setiap minggu sore di rumah kosong milik salah satu warga. Dan bersama mereka, ia mengajarkan doa, menyanyikan lagu rohani, dan bercerita tentang kisah-kisah Yesus. Pada hari yang lain, Rina dibantu temannya juga mengumpulkan para lansia yang anak-anaknya sebagian sudah pergi merantau ke berbagai kota. Kegiatan ini dimulai dengan sarasehan dan berbagi pengalaman hidup antar warga. Atas usul salah satu warga, dalam kegiatan ini juga diadakan arisan sebagai pengikat atau daya tarik untuk selalu berkumpul. Berita ini menyebar dari mulut ke mulut atau getok tular, sehingga rumah tersebut selalu bertambah pengunjungnya setiap Kamis malam. Dalam beberapa bulan, rumah ini menjadi pusat kehidupan sosial di desa Rina. Sebagai informasi tambahan, sebagian para lansia ini sebenarnya adalah kaum simpatisan Katolik, sedangkan anak-anak mereka yang telah merantau rata-rata telah menerima baptisan melalui bimbingan para mudika dalam sekolah minggu, seperti yang dilakukan oleh Rina. Sobat Katolikana, menyimak kisah kehidupan di atas mengingatkan saya pada ayat emas. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus Kristus mengutus 70 muridnya untuk pergi berdua-dua ke tempat-tempat yang dikunjunginya. Yesus mengisyaratkan bahwa medannya berat, membahayakan, dan tidak mudah, yang dinyatakan dalam ucapannya, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Pun demikian, sejumlah syarat dan ketentuan juga menyertai dalam perutusan ini. Namun sesulit atau seberat apapun tugas dan misi kita, jika Tuhan yang mengutus, jangan pernah takut dan khawatir. Bagi saya, jika Tuhan sendiri yang menghendaki saya menjadi utusan, saya percaya Tuhan akan membekali dan memperlengkapi dengan berkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kehendak-Nya, sehingga misi itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan menyandarkan semua harapan kepadanya, saya yakin bekal dan perlengkapan
pasti Tuhan berikan, sehingga saya menjalankan tugas dengan menjadi berkat bagi orang lain seturut yang Tuhan kehendaki. Pesan Tuhan melalui perikop ini, saya dan Sobat Katolikana disadarkan untuk lebih membuka hati sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus menjamin, memampukan, dan membentengi kita dari musuh dalam menghadapi setiap rintangan dan tantangan yang bisa kita lihat maupun dari kuasa jahat. Mari kita mulai membuka hati untuk bekerja di ladangnya dan menjadi perantara berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami untuk bekerja di ladang-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan memperlengkapi dengan kemampuan dimanapun kami berada dalam setiap perutusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui Engkau kami mengenal Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.